Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Markus 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kembali Tuhan Allah menyapa kita dengan kebenaran firman-Nya. Di mana dalam Markus 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28 ini menceritakan mengenai bagaimana peristiwa percakapan yang terjadi antara para orang Farisi bersama dengan Yesus. Kita bisa melihat bahwa pada saat itu para orang Farisi tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh para murid Yesus, yang dimana mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat. Hal itu dikarenakan para orang Farisi sangat memegang teguh bahwa hari Sabat itu adalah hari istirahat bagi semua orang yang percaya. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel lewat Musa pada saat itu, yang terdapat dalam hukum yang keempat dalam 10 hukum Taurat. Lalu pertanyaannya ialah, di manakah kesalahan para orang Farisi sehingga Tuhan Yesus pada saat itu menentang bentuk protes daripada orang-orang Farisi? Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, orang yang juga biasa menjadikan hari Minggu sebagai hari Sabat, yaitu sebagai hari istirahat, kita juga seharusnya tahu dengan baik dan benar apa makna, apa arti sebenarnya dari hari Sabat itu. Dengan demikian, kita akan mengetahui dengan sangat tepat apa sebenarnya yang menjadi alasan Tuhan Yesus yang seakan-akan menentang hukum yang sudah menjadi pegangan para orang Yahudi pada saat itu. Oleh sebab itu, pertama, mari kita lihat bersama apa arti sebenarnya dari Sabat itu. Kalau kita melihat, Sabat memiliki arti yaitu istirahat. Sehingga dalam Yudaisme, Sabat adalah hari istirahat yang jatuh pada hari ke-7 sesuai dengan patokan dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, yaitu pada hari Sabtu. Namun setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Minggu, maka orang percaya membawa hari Sabat menjadi hari Tuhan yang jatuh pada hari Minggu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita sampai sekarang menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Demikianlah arti daripada Sabat yang sebenarnya. Sidang jemaat, saya percaya bahwa pada saat kita menentukan, pada saat kita memutuskan sebuah peraturan, kita pasti memiliki alasan, kita pasti memiliki tujuan mengapa peraturan itu harus kita terapkan. Mengapa peraturan itu harus kita setujui dan kita sepakati untuk kita jalankan bersama-sama. Dan hal ini jugalah yang terjadi pada saat Tuhan Allah mengadakan, pada saat Tuhan Allah menurunkan perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tuhan Allah juga memiliki alasan serta tujuan mengapa peraturan mengenai hari Sabat ini harus diturunkan. Itulah sebabnya hal kedua yang akan kita lihat bersama ialah mengapa
dan apa yang menjadi tujuan Tuhan Allah pada saat beliau mengadakan hari Sabat itu. Kalimat kunci dari tujuan Tuhan Allah mengadakan hari Sabat ialah terdapat pada ayat yang ke-27 dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus mengutarakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hari Sabat. Artinya begini, saat pertama kali Tuhan Allah menurunkan perintah untuk mengingat serta menguduskan hari Sabat, itu terjadi pada saat peristiwa bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan pada saat itu mereka harus berjalan setiap hari. Artinya mereka selalu bekerja setiap hari tanpa mengenal waktu. Hanya untuk supaya mereka bisa cepat tiba di tanah Kanaan. Tuhan Allah melihat bahwa itu hal yang tidak baik bagi diri mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga tubuh mereka, para bangsa Israel pada saat itu memiliki limit kekuatan. Tuhan Allah sendiri menginginkan, Tuhan Allah sendiri merindukan agar setiap umatnya dapat tiba di tanah Kanaan dengan sehat, dengan kuat, sehingga mereka bisa hidup dengan sukacita di tanah Kanaan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah berinisiatif untuk menurunkan peraturan agar bangsa Israel untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dengan cara diisi dengan beristirahat dan terutama bersekutu bersama dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus pada saat menentang protes orang Farisi pada saat itu, beliau mengatakan dan mengingatkan bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus mengingatkan ini loh yang sebenarnya yang menjadi tujuan diadakannya hari Sabat, yaitu untuk keuntungan manusia sendiri dalam hubungannya bersama dengan sesamanya dan juga terutama hubungan bersama dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan Allah. Sehingga di hari Sabat dapat dijadikan sebagai quality time mereka bersama dengan saudara-saudari mereka, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan sesama mereka, terutama bersama dengan Tuhan Allah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah sebenarnya yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus pada saat itu menentang apa yang menjadi protes daripada orang Farisi. Kalau kita melihat, orang Farisi hanya fokus dan mengutamakan kepada peraturan yang ada. Tetapi mereka tidak sampai kepada apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan sehingga peraturan ini diadakan oleh Tuhan. Singkatnya ialah, Sabat itu sebenarnya Tuhan Allah adakan ialah untuk menyiapkan waktu kita pribadi bersama sesama dan juga Tuhan. Dan bentuk waktu untuk Tuhan ialah dengan cara beribadah bersama dengan keluarga kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah yang sejati biasanya diwujudkan secara nyata dengan memperhatikan juga bagaimana keadaan sesama. Itulah sebabnya ayat introitus kita pada saat ini dikatakan dalam Mika 6 ayat yang ke-8, berlakulah adil, cintai kesetiaan dan hiduplah dengan rendah hati. Oleh sebab itu, sidang jemaat, kalau pekerjamu memang sudah waktunya mereka untuk mendapatkan upah mereka, bayarlah upah mereka. Jangan sampai kita menahan apa yang menjadi hak mereka, sedangkan kita menuntut supaya mereka menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Di sanalah yang dinamakan dengan adil. Dan dalam situasi apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita, bahkan dalam keadaan sejatuh apapun, kita tidak akan mungkin bisa tergoda dengan orang yang lebih menarik di luar rumah kita. Dan itu yang dinamakan dengan kesetiaan.
Dan saat ini mungkin pada saat kita berada pada posisi orang yang terkenal, orang yang hebat, bahkan kita sekaya apapun, tetapi kita tidak menggunakan kedudukan kita tidak menggunakan harta kita untuk membeli orang, namun tetap menghargai semua orang tanpa melihat bagaimana derajat mereka. Itulah yang disebut dengan rendah hati. Jika semua hal ini benar-benar dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di sanalah bentuk nyata bahwa kita ini adalah benar-benar umat utusan Tuhan Allah. Karena cara pandang orang Farisi yang keliru itulah yang membuat Tuhan Yesus pada saat itu bicara dengan sangat keras. Tuhan Yesus mau katakan bahwa buat apa kamu hanya tahu beribadah dan berdoa setiap hari Sabat kalau kamu tidak memperhatikan sesamamu. Oke, kamu kenyang. Segala apa yang menjadi kebutuhanmu bisa terpenuhi. Sehingga kamu bisa duduk dengan tenang berjam-jam beribadah dan berdoa. Tetapi bagaimana dengan mereka yang membutuhkan pertolongan? Adakah hatimu iba terhadap mereka? Dan kalau kita lihat pun sebenarnya para murid pada saat itu saat mereka memetik bulir gandum, sebenarnya mereka memetik bulir gandum itu bukan tanpa alasan. Kalau kita melihat dalam cerita versi Injil Lukas, di sana dijelaskan bahwa mereka pada saat itu sebenarnya sedang dalam keadaan yang lapar. Bukan hanya para murid yang lapar, tetapi Yesus juga merasa lapar. Itulah yang menjadi alasan mengapa para murid saat itu, sekalipun hari itu adalah hari Sabat, mereka tetap melakukan pekerjaan untuk memetik bulir gandum. Dan pada saat para murid memetik bulir gandum pun, mereka sebenarnya sedang tidak mencuri. Karena memang itu adalah hak mereka, itu adalah jatah mereka yang juga menjadi aturan bagi para petani pada saat itu. Kalau mereka melakukan panen gandum, mereka harus menyisihkan beberapa bulir untuk diambil mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus mau tekankan bahwa benar, hari Sabat itu adalah hari istirahat. Namun bukan berarti hari Sabat diisi hanya dengan duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Padahal kita tahu ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita sebenarnya sanggup untuk menolong mereka. Ini jugalah yang menjadi latar belakang mengapa kalau kita melihat dalam cerita seringkali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang terjadi pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melihat bahwa ada orang-orang, ada sesama yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mampu untuk menolong mereka. Maka Tuhan Yesus memilih untuk menolong mereka. Itulah cara Tuhan Yesus mengisi hari Sabatnya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah umat Tuhan Allah yang tahu bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Namun sama halnya seperti para orang Farisi dan juga para murid, kita memiliki cara kita masing-masing untuk bagaimana cara kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Oleh sebab itu lakukanlah saja segala sesuatu yang memang bisa kita lakukan untuk mengisi hari Sabat kita. Yang terpenting adalah kita melakukan semua itu benar-benar hanya untuk Tuhan Allah kita. Orang Farisi mengisi hari Sabat mereka dengan cara mengadakan ibadah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Sedangkan para murid pada saat itu mereka mengisi hari Sabat mereka dengan memetik bulir gandum. Bukan hanya untuk mengenyangkan perut mereka saja, tetapi mereka juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Itulah cara mereka untuk mengisi hari Sabat. Dan sebenarnya semua itu adalah benar di mata Tuhan Allah. Hanya saja orang Farisi menjatuhkan nilai perbuatan mereka dengan mereka mengkritik sesama mereka saat sesama mereka mengisi hari Sabat mereka masing-masing. Dengan demikian, jikalau saat ini ada di antara kita yang masih bingung, bagaimana sih sebenarnya cara yang benar? Bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat kita untuk bisa mengisi hari Sabat atau hari Tuhan itu? Jawabannya ialah lakukanlah saja
segala sesuatu yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Tetapi tetap utamakan terlebih dahulu datang dan beribadahlah kepada Tuhan. Kalaupun mungkin di hari Minggu kita masih harus tetap bekerja, bekerjalah. Tetapi mari kita ubah konsep bekerja kita. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari dan menerima upah sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dalam situasi sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih mengaruniakan kita pekerjaan, Tuhan masih mempercayakan kita usaha. Sehingga oleh sebab itulah lakukanlah segala pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dengan bekerja pun itu juga sebagai pelengkap kita beribadah kepada Tuhan. Ingat, sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti ibadah kita kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan tetap rindu untuk kita bisa datang kepadanya, untuk bisa berkomunikasi secara pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan kehadiran kita. Tuhan merindukan segala apapun yang kita ucapkan, segala puji-pujian kita. Ibarat seorang kekasih atau istri dan suami yang merindukan kehadiran pasangan mereka untuk bisa bercerita, untuk bisa berbagi pengalaman satu dengan yang lainnya. Tuhan Allah pun sering kali merasakan rindu jikalau kita tidak datang kepadanya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, jangan keliru dalam menanggapi maksud perintah Tuhan Allah dalam menguduskan hari Sabat tersebut. Jangan hanya fokus pada peraturan itu saja, tetapi bagaimana kita mampu mencapai tujuan daripada peraturan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.